Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Nah, tahun lalu kan MG datang ke Indonesia dengan menawarkan dua model, yaitu ZS dan HS alias XS. Nah, sekarang di IIMS 2021 ini, MG menghadirkan satu calon model barunya untuk dipasarkan di Indonesia, yaitu MG ZS EV. Ini adalah versi full electric dari MG ZS yang untuk sekarang belum ada harganya dan udah dipamerin di IIMS 2021. Seperti kalau kita sempat lihat, di depannya itu di grill sekarang bisa kebuka untuk menjadi tempat charging port untuk mengisi ulang baterai dari MG ZS EV ini. Nah, sebenarnya kalau kita bahas mobil ini dari bagian eksterior nggak banyak yang berubah. Tampilan depannya masih sama, kecuali bagian grill yang bisa dibuka. Bentuk spoiler atau bumper depannya masih sama juga, kecuali velg yang desainnya berubah. Mungkin kalau dibandingkan mobil-mobil listrik lain, velg ini desainnya cenderung konvensional karena bukan termasuk aero wheel. Jadi aksen aerodinamisnya hanya melalui desain dari pahatan di palang-palang limanya ini yang menyerupai bentuk kipas angin. Dan dari depan, samping, belakang juga nggak ada yang berbeda signifikan untuk MG ZS EV ini, yang di negara asalnya, China, itu beredar dengan nama MG EZS. Oke, walaupun nggak ada yang berubah, kita lihat ke bagian belakangnya aja ya. Kalau untuk tampilan bagian belakangnya, MG ZS EV ini juga sebenarnya nggak mengalami perubahan yang benar-benar terlihat, kecuali dari emblem yang kini di bagian ZS-nya ada tambahan EV dengan background warna biru. Desain lampunya sama. Banyak orang yang bilang MG ZS ini punya desain yang mirip-mirip seperti SUV keluaran Mazda. Terus untuk kepraktisannya, ini logonya bisa dipencet untuk jadi akses buka pintu bagasi. Dan isi bagasinya juga kurang lebih sama seperti di MG ZS versi mesin bensin. Bedanya di sini nggak ada ban serep, yang kini jadi tempat penyimpanan untuk tire repairing kit dan ada perlengkapan untuk charging kitnya. Itu dia untuk bagian belakang dan bagasinya MG ZS EV. Sekarang kita lihat langsung ya ke interiornya. Welcome di interior MG ZS EV. Perubahan yang paling utama langsung terlihat adalah panel instrumennya sekarang nggak ada lagi tachometer, jadi di sebelah kanan itu indikator untuk pemakaian energi dari mobil ini. Untuk pengerahan energi listriknya, kita bisa lihat di sini ada indikator dari off untuk posisi mati sampai ke 100%, misalnya kalau kita injek penuh pedal gasnya. Sementara di sebelah kiri tetap ada speedometer dan meteran untuk baterai, dan di tengahnya ada MID yang bisa menampilkan berbagai macam informasi yang bermanfaat untuk mendukung kebutuhan berkendara kita. Di sini panel instrumennya masih sama, 8 inch yang udah support Apple CarPlay juga. Dan di sini tuas transmisinya hilang dan diganti dengan model tombol putar untuk pemilihan mode berkendaranya, mulai dari R mundur, netral, dan D untuk drive. Kemudian di bagian atasnya di sini ada 3 buah tombol. Yang sebelah kiri itu adalah tombol mode untuk memilih mode berkendara yang bisa dipilih sesuai kebutuhan kita dengan mobil ini. Di sebelah kanan itu baterai untuk menampilkan display dari baterai, berapa persen kondisinya atau berapa jauh bisa kita gunakan mobil ini, sisa jarak tempuhnya. Dan di tengah itu yang paling menarik adalah KERS. KERS itu adalah salah satu teknologi yang awalnya dibawa dari Formula One di tahun 2009. KERS itu adalah singkatan dari Kinetic Energy Recovery System yang diterapkan di mobil MG ZS EV ini. Jadi, energi kinetik yang dihasilkan dari mobil ini akan dimanfaatkan untuk mengisi ulang atau meregenerasi energi listrik yang kemudian akan disimpan lagi ke baterai. Jadi, menarik juga ya, MG berani untuk memasang nama yang ada di Formula One, padahal sebelum. Jadi menarik juga ya kalau melihat beraninya MG memasang nama teknologi yang berasal dari Formula One, padahal MG sendiri sampai sekarang nggak pernah ikut balapan di Formula One. Terus kalau bicara lagi soal interiornya, kursinya ini cenderung sporty,
semi bucket ya, jadi di bagian sampingnya ada bantalan besar yang kalau misalnya kita lagi bermanuver dengan mobil ini, badan kita nggak akan terlempar banyak, akan ketahan di bagian sampingnya. Kemudian di konsol tengah di sini ada kompartemen yang bisa dibuka secara geser, yang di sini terdapat 2 buah cup holder. Terus di sini bisa dibuka lagi, ada glove box yang cukup besar dimensinya untuk menyimpan barang. Di sini juga masih sama seperti MG ZS standar, ada glove box. Dan kalau kita mau lebih menikmati perjalanan dengan MG ZS EV ini, udah terpasang panoramic roof yang juga bisa dibuka secara elektrik untuk bagian depannya. Selain membantu melestarikan lingkungan dengan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian punya pengendalian yang tenang, kita juga bisa menikmati langit yang indah dengan mengendarai MG ZS EV ini. Kurang lebih itu aja perbedaan antara MG ZS versi bensin dengan yang versi elektrik ini. Untuk setirnya, posisinya tetap bisa diatur dengan cara tilt, tapi nggak bisa teleskopik atau maju mundur. Sementara joknya bisa diatur secara elektrik di bagian depannya. Kira-kira perlu nggak ya kita lihat ke bagian belakang? Tapi nanggung sih. Ya udah kita lihat aja sekalian. Untuk kursi penumpang belakang MG ZS EV masih sama seperti versi bensin. Posisi duduknya cukup nyaman, nggak terlalu tegak. Headrestnya juga bisa diatur ketinggiannya. Space untuk legroomnya juga masih cukup lega. Untuk saya punya tinggi 170 cm. Terus di bagian tengah sayangnya nggak ada armrest yang bisa dibuka tutup ya. Dan di sini ada kompartemen kecil yang di atasnya ada charging port untuk gadget dengan model kabel USB. Jadi itu aja sih untuk bagian interior dari MG ZS EV, kabin bagian baris keduanya. Kita lihat ke bagian ruang mesinnya ya. Nah, karena sekarang MG ZS ini udah jadi mobil full elektrik, jadi di balik bonetnya ini udah nggak ada lagi mesin 4 silinder 1500 cc bensin. Digantikan dengan seluruh sistem elektrik untuk mendukung kerja dari motor listrik dan baterainya. Jadi, mobil ini punya tenaga 141 horsepower dengan torsi 200 Nm dengan baterai berkapasitas 44,5 kWh. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya diklaim bisa ditempuh dalam waktu 8,1 detik. Sementara untuk jarak tempuhnya sejauh ini diklaim kurang lebih mobil ini bisa menempuh paling jauh sampai 350 km. Untuk chargingnya tersedia 2 opsi, yaitu pertama versi normal atau listrik AC dengan listrik 7000 watt bisa mengisi ulang baterai sampai penuh dalam waktu 6,5 jam kira-kira. Sementara untuk fast charging dengan listrik DC bisa mengisi baterai ini sampai 80% dari kira-kira 30 atau 20% hanya dalam 30 menit. Nah, jadi itu dia first impression review untuk MG ZS EV versi full elektrik dari MG ZS yang untuk sekarang belum dipasarkan di Indonesia karena belum ada juga harganya. Tapi sempat ada bocoran dikit dengar-dengar kira-kira harga yang akan dipasang untuk MG ZS EV ini sekitar 550 juta. Tapi ya belum tahu juga, kita tunggu aja sampai peluncuran resmi harga dari mobil ini. Oke, jadi itu dia first impression review untuk MG ZS EV. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Tunggu konten-konten Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.